Anda menyaksikan Breaking News TV One pemirsa bersama saya Gina Vita. Kita akan update informasi lengkap mengenai kasus baku tembak antara polisi di rumah atau rumah dinas dari Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo, termasuk juga informasi hari ini akan ada otopsi ulang terhadap Brigadir Yosua, terhadap jenazah dari Brigadir Yosua untuk mengetahui betul seperti apa penyebab kematian dari Brigadir Yosua. Dan pihak kepolisian dan juga aparat penegak hukum ini memperbolehkan kepada pihak keluarga untuk melihat secara langsung seperti apa otopsi ulang yang akan dilakukan terhadap jenazah Brigadir Yosua pagi hari ini. Jelang pelaksanaan otopsi, Kapolda Jambi Irjen Pol Rahmat Wibowo mengunjungi rumah kediaman orang tua Brigadir Yosua di Sungai Bahar, Muaro Jambi. Dalam pertemuan tersebut, Kapolda menyampaikan otopsi dilakukan pada Rabu pagi di Rumah Sakit Daerah Sungai Bahar, Muaro Jambi. Kepolisian juga telah menyetujui permintaan keluarga untuk terlibat dalam proses otopsi. Saya tanyakan tadi, selama otopsi itu kata dia sempit. Nengok keadaan besok lah, kalau bisa muat satu orang, saya mohon besok harus ada satu orang dari keluarga. Pasti ada perwakilan, Bang, ya? Iya, independen lah. Harapan keluarga sendiri setelah otopsi ini apa, Bang? Ya, kiranya terungkaplah kebenaran, terungkap semua fakta-fakta yang ada di tubuh jasad anak kita. Keluarga Brigadir Yosua berharap dengan dilakukannya otopsi ulang ini, maka penyebab tewasnya Brigadir Yosua dapat terungkap dan pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal. Dari Jambi, Bayu Alfarizi, TV One mengabarkan. Pemirsa, ekshumasi atau pembongkaran makam Brigadir Yosua untuk otopsi dan visum ulang akan digelar. Ekshumasi dilakukan sebagai wujud komitmen dalam proses investigasi berdasarkan scientific crime investigation untuk menemukan bukti-bukti tambahan. Lantas apa sebenarnya ekshumasi itu? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Secara definisi, ekshumasi merupakan tindakan penggalian kembali jenazah yang telah dikubur. Tujuan dari prosedur ini adalah untuk kepentingan peradilan dalam upaya pembuktian suatu kasus dengan mengidentifikasi jenazah. Pembongkaran makam dilakukan untuk kepentingan peradilan guna memastikan penyebab kematian. Prosedurnya pun dilakukan oleh pihak berwenang. Selanjutnya, jenazah akan diperiksa secara ilmu kedokteran forensik. Idealnya semua prosedur yang dilakukan dalam pembongkaran makam harus dilakukan sesegera mungkin, sehingga bukti-bukti masih dapat ditemukan. Pasalnya pada jenazah yang terjadi pembusukan, bisa jadi semakin mengaburkan bukti-bukti. Terdapat sejumlah tahapan administrasi yang perlu dipenuhi sebelum melakukan ekshumasi. Di antaranya mengantungi surat permintaan pemeriksaan dari penyidik dan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah serta tim kedokteran forensik. Penggalian makam jenazah juga harus dilakukan di bawah pengawasan penyidik dan di hadapan tim medis. Tanah yang berada pada sekitar tubuh jenazah akan diambil sebagai sampel pemeriksaan jika terdapat kecurigaan keracunan. Tubuh jenazah diletakkan di atas meja pemeriksaan untuk kemudian dilakukan otopsi oleh tim kedokteran forensik. Kondisi pakaian dan hal yang ada di sekitar jenazah harus dicatat dengan teliti. Otopsi jenazah dilakukan sama seperti otopsi rutin yang dilakukan pada jenazah lain. Pemeriksaan DNA dapat dilakukan dengan mengambil sampel rambut, gigi, ataupun tulang. Jika terdapat indikasi kekerasan atau keracunan, dapat diambil sampel dari jenazah sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan. Perlu diingat, hasil pemeriksaan terhadap jenazah yang telah dikubur tidak akan memberikan hasil sebagaimana apabila jenazah diperiksa ketika sebelum dikubur. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Sementara itu pemirsa, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menyatakan siap membantu proses forensik untuk otopsi jenazah Brigadir J jika diperlukan. Namun TNI tidak mengintervensi terhadap kasus tersebut. Yang kemudian menawarkan, Mbak ya, kan saya dengar ada keinginan apakah dari tim pembela hukum atau dari pihak Polri, yang jelas kami siap. Kami siap karena memang kami punya sumber daya manusianya. Kami juga punya rumah sakitnya seandainya diperlukan. Dan ternyata
salah satu dokter kami, forensik kami memang dipilih oleh perhimpunan tadi. Jadi perhimpunan ini kan yang juga isinya adalah mereka-mereka yang kompeten, senior, yang kemudian menjaga kode etik dan seterusnya, kualitas. Nah, oleh karena itu adalah satu kesiapan kami. Kalau satu saja yang diambil, kami siap. Mau tambahnya pun ada. Intinya kami tidak mengarahkan. Oh, pilih ini, enggak ada. Pokoknya terserah. Supaya tidak ada kecurigaan apapun, enggak ada. Kami enggak ada keinginan untuk yang harus dan boleh membantu otopsi, misalnya dokter F misalnya. Saya nggak sebut nama lengkapnya. Tapi intinya, jadi intinya sih kami siap. Ya, kita akan coba lihat pagi hari ini proses menjelang otopsi ulang terhadap jenazah dari Brigadir Yosua. Kita akan fokus ke 3 titik pemirsa, di mana ini ada area pemakaman, tepatnya di unit 1 Sungai Bahar Muaro Jambi, kemudian di Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Jambi, dan juga di Rumah Duka. Kalau kita lihat memang misalnya di beberapa titik saat ini penjagaan juga diperketat di beberapa titik menjelang proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua, yang menurut informasi proses otopsi ulang ini akan dilaksanakan pukul 7.00 waktu Indonesia Barat, di mana menurut informasi yang kami dapatkan juga seperti yang Anda lihat tepat di depan layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan lokasi area pemakaman, tepatnya di unit 1 Sungai Bahar Muaro Jambi. Anda bisa lihat garis polisi sudah terpasang di lokasi, artinya bisa dinyatakan bahwa tidak bisa orang lain atau masyarakat di luar aparat penegak hukum dan juga pihak-pihak terkait yang berkaitan langsung dengan proses otopsi ulang terhadap jenazah Brigadir Yosua ini dilarang untuk memasuki area pemakaman. Kita lihat sudah ada garis polisi, kemudian juga ini artinya area steril, dan menurut informasi dari keluarga Brigadir Yosua, untuk pembongkaran makam dari jenazah Brigadir Yosua akan dilakukan pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Nantinya setelah proses pembongkaran makam terhadap jenazah Brigadir Yosua, jenazah akan langsung dibawa menuju ke rumah sakit, di mana ini rumah sakit yang akan dituju yaitu Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Jambi. Nantinya proses otopsi ulang akan dilakukan di rumah sakit. Dan ini merupakan situasi terkini pemirsa yang bisa Anda saksikan. Penjagaan ini kemudian diperketat, ada pihak kepolisian yang juga turut berjaga, termasuk juga ambulans sudah berjaga, di mana ambulans ini nantinya yang akan membawa jenazah Brigadir Yosua dari lokasi area pemakaman menuju ke Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Jambi untuk dilakukan proses otopsi ulang. Proses otopsi ulang ini nantinya kita bisa mengetahui apa sebetulnya menjadi penyebab kematian dari Brigadir Yosua. Karena kalau kita melihat perjalanan kasus ini pemirsa, bahwa proses otopsi ulang ini merupakan permintaan dari pihak keluarga Brigadir Yosua karena menganggap ada kejanggalan dalam kematian Brigadir Yosua, karena menurut pihak keluarga melalui kuasa hukumnya tidak hanya luka tembak tetapi juga ada sejumlah luka yang diduga merupakan luka penganiayaan. Nanti kita akan coba update seperti apa ya hasil otopsi ulang ini, tapi kita coba update terlebih dahulu pemirsa mengenai suasana dan juga persiapan menjelang otopsi ulang. Tepatnya ini di area pemakaman. Kita akan coba update informasinya bersama rekan kami di sana, ada Nofri Afriandi. Nofri, ada informasi terbaru pukul berapa proses pembongkaran makam terhadap jenazah Brigadir Yosua, Nofri?
Ya, Gina Vita dan juga pemirsa, rangkaian persiapan dalam pelaksanaan ekshumasi ataupun penggalian makam dari Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ini direncanakan sekitar pukul 7:30 pagi. Memang terlihat sejak pukul 6 pagi tadi, maksud kami sudah terlihat pihak kepolisian menjaga ataupun melakukan pengamanan di sekitar lokasi makam. Seperti yang terlihat saat ini, Gina Vita dan juga pemirsa, ambulan yang akan membawa jasad dari Brigadir J kini sudah tiba di areal pemakaman yang diketahui merupakan pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, di mana pihak RSUD juga sudah melakukan persiapan untuk melakukan pelaksanaan otopsi ulang ini yang nanti akan dilaksanakan di ruangan jenazah, dan di sekitar ruangan jenazah ini juga sudah dipasangi tirai-tirai pembatas tentunya yang tidak dapat dimasuki oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan, yang nantinya akan ada satu orang keluarga inti yang diminta oleh pihak keluarga untuk ikut dalam proses otopsi ulang ini. Dan dalam proses penggalian makam nanti akan juga melibatkan pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu yang sebanyak 5 orang yang turut menggali makam dari Brigadir J ini. Dan nanti untuk prosesi membuka peti jenazah juga akan ada 2 orang pihak dari kerabat maupun keluarga yang ikut dalam proses tersebut, yang diketahui ataupun direncanakan nanti akan dilakukan oleh paman dari Brigadir J dan salah seorang tokoh agama. Dan nanti juga direncanakan pelaksanaan ataupun estimasi dari proses otopsi ulang ini di RSUD Sungai Bahar akan memakan waktu kurang lebih sekitar 2 jam, dan memang ini lokasi dari makam menuju RSUD memang tidak terlalu jauh, begitu hanya sekitar berjarak 2 km. Dan dipilihnya RSUD Sungai Bahar sebagai lokasi untuk otopsi ulang memang karena dianggap lebih layak dibandingkan dengan lokasi makam yang memang ini berdekatan dengan pemukiman warga dan juga areal di sekitar makam ini yang cukup sempit begitu. Sehingga kemarin ketika kunjungan dari tim Rumkit Bayangkara Polda Jambi bersama tim forensik ini menyatakan lokasi makam ini tidak layak begitu untuk dilaksanakan otopsi ulang di tempat, sehingga RSUD Sungai Bahar yang memang tidak terlalu jauh dari lokasi makam maupun rumah duka ataupun rumah orang tua dari Brigadir J dipilih sebagai tempat untuk pelaksanaan otopsi ulang, yang nanti memang pihak rumah sakit ini tidak terlibat begitu dalam pelaksanaan otopsi ulang. Mereka hanya menyediakan ruangan ataupun memfasilitasi pelaksanaan otopsi ulang ini, yang nanti pelaksanaan otopsi ulang ini diketahui akan dilakukan oleh tim forensik maupun dari Pusdokes dan juga Puslapfor serta tim-tim khusus yang ini memang sudah ditunjuk ataupun diminta oleh pihak keluarga, yang diketahui pihak keluarga ini meminta untuk melibatkan unsur dari rumah sakit TNI begitu, baik itu Angkatan Darat, Laut maupun Udara, dan dari pihak rumah sakit swasta dan akademisi. Dan memang saat ini suasana di lokasi makam Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat saat ini masih terus dilakukan persiapan. Kami masih menunggu nantinya pukul berapa nanti pelaksanaan penggalian ataupun ekshumasi dari makam Brigadir J ini dilakukan. Dan tadi malam juga tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J melaksanakan konferensi pers di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar yang menyatakan mereka memang mengkhususkan ataupun meminta agar pengungkapan luka-luka selain luka tembak di jasad Brigadir J ini dapat terungkap, yang mana diketahui terdapat luka-luka lain seperti luka lebam dan juga memar di jasad Brigadir J, sehingga ini memberikan tanda tanya pada pihak keluarga yang sebelumnya dinyatakan Brigadir J ini tewas dalam kejadian tembak-menembak dengan rekan kepolisian lainnya. Dan nanti kami juga masih menantikan siapa saja tim-tim dari pusat maupun Puslapfor yang tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar untuk melaksanakan otopsi ulang, dan diketahui nanti juga akan dihadiri oleh Kadif Humas Polri serta perwakilan dari Kompolnas dan juga Komnas HAM. Gina. Gambar yang ada di belakang Anda ini kan sudah dipasang garis polisi atau polis lain ya di lokasi pemakaman ya. Seperti apa penjagaan di sana, Nofri, gambarannya? Ya, memang penjagaan ini sudah dilakukan sejak hari Rabu kemarin, Gina Vita dan juga pemirsa, oleh kerabat maupun keluarga serta dari Ormas Pemuda Batak Bersatu. Bahkan mereka ini melakukan penjagaan selama 24 jam dengan menginap di sekitar areal makam ataupun berada di depan areal makam dengan membangun tenda di sekitar lokasi tersebut. Tentunya penjagaan ini dilakukan untuk menjaga kekondusivitasan di sekitar areal makam dan juga keamanan agar tidak terjadi pengerusakan maupun hal yang tidak diinginkan
selama menunggu proses otopsi ulang. Dan memang ini garis polisi sebelumnya belum dipasang begitu, namun mengingat banyak sekali warga yang berdatangan untuk berziarah ataupun pihak-pihak yang tidak berkepentingan yang datang ke lokasi makam ini, sehingga dikhawatirkan dapat merusak makam begitu, sehingga pihak kepolisian dari Polsek Sungai Bahar memutuskan untuk memasang garis polisi yang awalnya hanya dipasang di sekitar areal makam saja, namun kini sudah diperluas dari mulai awal pintu masuk pemakaman umum Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi ini. Gina Vita. Oke, Nofri, tentu ini keamanan kondusivitas harus dijaga menjelang proses otopsi ulang yang menurut informasi Anda tadi sampaikan 7.30 waktu Indonesia Barat. Tapi informasi terbaru mungkin yang Anda dapat, Nofri, tim dari mana saja atau pihak mana saja yang kemudian nanti terlibat dalam proses otopsi ulang? Selain tadi yang Anda sampaikan dari pihak keluarga juga akan turut hadir dalam proses otopsi ulang. Dari informasi sementara yang kami dapatkan, memang ini selain pihak keluarga yang sudah diminta oleh pihak keluarga yang berjumlah sekitar 8 orang, baik itu 5 orang di area makam, 2 orang yang nanti akan membuka peti jenazah, dan 1 orang keluarga inti yang turut menyaksikan proses otopsi ulang. Ini akan ada tim yang memang sudah berangkat dari Jakarta begitu menuju ke Muaro Jambi, Provinsi Jambi ini, yang diantaranya dari tim pusat laboratorium forensik dan tim khusus yang memang sudah saya sampaikan yang diminta oleh pihak keluarga dari pihak akademisi maupun rumah sakit swasta yang memang berkompeten dalam bidang otopsi ulang ini, serta unsur-unsur dari TNI seperti dari forensik, rumah sakit, Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Udara. Dan pengamanan di lokasi makam ini juga terus dilakukan, yang diketahui sebanyak 380 lebih personil dari Polda Jambi yang turut mengamankan nantinya pelaksanaan otopsi ulang ini. Yang diketahui nanti pengamanan ini dilakukan di beberapa titik lokasi, Gina Vita dan juga pemirsa, diantaranya di lokasi makam, yang memang kami sudah melihat ini sudah cukup banyak pihak kepolisian yang berjaga sejak pukul 6 pagi tadi, mulai dari pintu masuk areal pemakaman hingga di depan areal makam dari Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat ini. Selain itu juga nanti akan dilakukan pengamanan di rumah duka Brigadir J ataupun rumah orang tua dari Brigadir J, yang memang ini sangat dekat dengan Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, yang dapat dikatakan sekitar kurang lebih cukup dekat begitu ya, tidak sampai 1 kilometer begitu, hanya berada di depan rumah dari Brigadir J ini. Dan penjagaan juga kami melihat sejak pagi tadi sudah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, tentunya ini untuk menjaga keamanan agar pelaksanaan otopsi ulang ini dapat berjalan dengan lancar, serta akan ada semacam pengalihan arus lalu lintas agar kemacetan di sekitar rute-rute dari pemakaman menuju RSUD ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyebabkan kemacetan. Dan diketahui juga meski dilaksanakan pelaksanaan otopsi ulang di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, pelayanan umum di rumah sakit tersebut ini tetap dilaksanakan dan diharapkan tidak terganggu begitu dengan adanya pelaksanaan otopsi ulang terhadap jasad Brigadir J ini, yang memang ini tim dari Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar diketahui tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan otopsi ulang ini. Mereka hanya menyediakan tempat yang seperti saya katakan tadi nanti akan dilaksanakan di ruangan jenazah begitu, dan di sekitar ruang jenazah ini sudah dipasangi tirai-tirai pembatas untuk pihak-pihak yang memang diizinkan begitu untuk dapat memasuki areal ataupun mendekati areal ruangan jenazah. Yang diketahui pihak keluarga meminta perwakilan dari mereka yang diketahui merupakan keluarga inti untuk dapat menyaksikan secara langsung proses pelaksanaan otopsi ulang yang akan dilakukan di RSUD Sungai Bahar nantinya. Gina Vita. Nofri, mungkin Anda bisa gambarkan situasi terkini di sana. Apakah memang sudah ada pihak-pihap terkait yang memang terlibat dalam proses otopsi ulang pagi hari ini sudah hadir? Siapa saja yang sudah hadir? Bisa digambarkan, Nofri? Singkat saja mungkin. Ya, saat ini kami melihat Gini Vita dan juga pemirsa di belakang kami saat ini pihak keluarga tampaknya sudah mulai datang ke lokasi makam, seperti pihak dari keluarga inti dari Brigadir J. Kami juga melihat ada bibi ataupun tante dari Brigadir J juga sudah tiba di lokasi pemakaman, dan kami juga melihat ada tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir J, yaitu Komarudin Simanjuntak, yang juga sudah hadir pada pagi hari ini di depan areal makam Brigadir J. Dan tampaknya ini sebentar lagi proses
penggalian akan dilakukan karena kami sudah melihat dari pihak Ormas Pemuda Batak Bersatu yang mengenakan pakaian warna merah ini juga sudah mulai berkumpul di depan ambulans yang nantinya akan membawa jasad dari Brigadir J menuju ke Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar. Ya, kami akan menantikan nantinya kapan proses penggalian makam ataupun ekshumasi dari makam Brigadir J ini dilakukan, yang diketahui nanti turut melibatkan pihak kerabat dan juga keluarga dari Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat, yang dimana pihak keluarga meminta agar pihak Ormas ataupun anggota Ormas dari Pemuda Batak Bersatu turut ikut dalam penggalian makam dari Brigadir J ini. Kami juga melihat sepertinya di lokasi makam ini juga sudah ada tokoh agama begitu yang hadir untuk menyaksikan secara langsung proses penggalian makam dari Brigadir Joshua Huta Barat. Dinevita. Oke, Nofri, artinya beberapa pihak sudah hadir di lokasi pemakaman, artinya sebentar lagi ya akan ada kegiatan pembongkaran makam terhadap jenazah Brigadir Yosua. Nanti saya akan kembali ke Anda, Nofri, ya, untuk mengupdate informasi terbaru. Tapi saya bergeser dulu ke Bayu Alfarizi ya, yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Muaro Jambi. Bayu, informasi terbaru seperti apa persiapan di Rumah Sakit Umum Daerah? Karena menurut informasi yang disampaikan oleh Nofri tadi bahwa setelah pembongkaran makam dari jenazah Brigadir Yosua akan langsung dibawa menuju ke rumah sakit. Seperti apa? Nah, semakin dekatnya pembongkaran jenazah dari Brigadir Joshua yang nanti akan dilakukan pengiriman ke rumah sakit Sungai Bahar ini, situasi saat ini lingkungan rumah sakit penjagaannya semakin diperketat. Anda bisa saksikan di belakang saya bahwa penempatan personil kepolisian sudah malah dilakukan sejak semalam dan pagi ini semakin diperketat. Areal lingkungan rumah sakit tidak hanya di areal dalam, tapi areal di depan jalan rumah sakit, yaitu yang akan dilalui oleh kendaraan pembawa peti mati yang membawa jenazah Brigadir Joshua juga turut diamankan. Gina dan pemirsa, saya bisa gambarkan kepada Anda bahwa saya saat ini berdiri di depan Rumah Sakit Sungai Bahar Muaro Jambi. Dari tempat saya berdiri saat ini, Gina, itu menuju kamar jenazah itu kurang lebih hanya berjarak 25 meter. Namun sejak semalam, areal kamar jenazah itu sudah ditutup menggunakan terpal. Jadi tidak sembarangan orang ataupun media nanti bisa meliput secara langsung atau mendekati areal kamar jenazah. Kamar jenazah sendiri, Gina, itu berada di belakang gedung yang ada saat ini. Jadi kami akan diberikan akses itu kurang lebih nanti sekitar 5-7 meter untuk bisa nanti menggambarkan kepada Anda dan pemirsa bagaimana peti mati yang membawa jenazah Brigadir Joshua masuk ke dalam kamar jenazah. Di lingkungan kamar jenazah sendiri itu juga sudah diperketat pengamanannya, Gina. Dari pihak personil kepolisian dibantu oleh personil Brimob Polda Jambi. Belum ada aktivitas lain selain penjagaan yang diperketat yang bisa saya sampaikan kepada Anda dan pemirsa pagi hari ini langsung dari Rumah Sakit Sungai Bahar. Gina. Oke Bayu, kalau tadi penjagaan ini diperketat, ada 2 titik tadi yang Anda sampaikan di depan area rumah sakit dan juga di dalam rumah sakit. Lantas kalau untuk jumlah dari personil yang kemudian berjaga ini berapa menurut informasi yang Anda dapatkan, Bayu? Baik, Gina, pada Anda saya sampaikan bahwa Karoop Polda Jambi kemarin menyampaikan kepada kami bahwa 385 personil sudah ditempatkan di areal rumah sakit Sungai Bahar ini. Areal yang sangat diperketat ini adalah areal yang nanti menuju kamar jenazah. Kami sendiri awak media tidak akan bisa mendekati lebih dekat ke arah kamar jenazah tersebut karena sudah dipasang garis polisi.
Kami hanya diberikan akses untuk menggambarkan nanti bagaimana suasana peti jenazah masuk ke dalam ruang jenazah itu dari jarak 5 hingga 7 meter. Dan saat ini ruangan tersebut atau areal tersebut belum bisa kami tempati. Saya hanya bisa menggambarkan kepada Anda dan pemirsa di posisi depan rumah sakit. Nanti jika iring-iringan mobil ambulans membawa peti mati jenazah Brigadir Joshua mendekati rumah sakit, baru nanti awak media bisa menggeser ke dekat dengan kamar jenazah tersebut. Diperkirakan Gina itu akan dilakukan pada pukul 7.30 hingga 8 nanti. Dan menurut informasi yang kami terima dari Kepala Rumah Sakit Sungai Bahar, itu proses otopsi tidak akan berlangsung lama, kurang lebih hanya 2 jam. Dan setelah 2 jam itu, jenazah Brigadir Joshua yang sudah diotopsi akan kembali dimasukkan ke dalam peti mati dan akan dibawa kembali ke pemakaman. Nah, dapat saya kabarkan kepada Anda bahwa di belakang ini adalah Kapolda Jambi, sudah sampai untuk mengecek semua areal pengamanan yang akan dilalui oleh iringan mobil ambulan yang akan membawa peti jenazah Brigadir Joshua. Di sini suasana sudah sangat ramai dan pelayanan sendiri masih berjalan dengan normal, tapi untuk pelayanan umum tidak diperkenankan melalui pintu utama ini. Pintu utama ini sudah dijaga demikian ketat oleh pihak kepolisian agar nanti penyerahan peti jenazah atau pembawaan peti jenazah ke kamar jenazah itu berjalan dengan lancar. Begitu Gina. Oke, baik, terima kasih Bayu Alfarizi. Nanti saya akan kembali mengupdate informasi dari Anda ya, termasuk juga nanti untuk proses atau detail dari otopsi ulang ini akan seperti apa, skemanya, tahapannya. Tapi kita jeda dulu sejenak pemirsa, Breaking News TV One akan kembali hadir saat lagi untuk Anda, tetap bersama kami.